Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Gabriel Jesus muncul sebagai salah satu kandidat utama penyerang baru AC Milan menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio dari Sky Calcio Unplugged melaporkan bahwa Gabjes dari Arsenal telah masuk ke dalam daftar buruan penyerang baru Diavolo. Striker Brazil itu adalah target utama dan akan tetap demikian setelah jendela transfer musim panas dibuka. Masih harus dilihat apakah Arsenal akan melepasnya dan bagaimana permintaan klub London tersebut. Gabjes memiliki kontrak yang akan berakhir hingga 2027 dan musim ini dia telah mencetak 5 gol dalam 25 penampilan untuk The Gunners di semua kompetisi. Manajemen tampaknya percaya bahwa memiliki striker yang mobil bisa menjadi kunci untuk membuka serangan yang terasa tumpul musim ini. Dengan absennya Santiago Gimenez dan tibanya Niklas Füllkrug pada bulan Januari, Massimiliano Allegri tampaknya lebih tertarik menggunakan duet Christian Pulisic dan Rafael Leao pada lini serang. Gabjes bisa menjadi salah satu pemain yang tepat untuk Rossoneri yang berminat untuk membuat gebrakan pada musim depan saat mereka kembali ke Liga Champions yang sekarang hanya berjarak 6 poin. Diavolo berharap pada musim 2026-27 mendatang mereka dapat menjadi protagonis baik itu di Italia maupun di Eropa. Agen Mario Gila memicu rumor kepindahan agennya dengan memuji Massimiliano Allegri dan AC Milan. Alejandro Camano berbicara dalam sebuah wawancara dan dia mengomentari terkait rumor kliennya dengan Milan. Berikut komentar sang agen disampaikan melalui Pianeta Milan. Mario memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dengan Lazio. Saya dapat mengatakan itu, menghormati semua orang yang bekerja di sana. Milan adalah tim yang sangat penting dan saya senang bahwa salah satu pemain saya dikaitkan dengan salah satu klub terbesar di dunia. Ini adalah sumber kebanggaan bagi saya, tetapi saya harus menghormati Lazio dan momen penting musim ini. Lazio memiliki final Coppa Italia melawan Inter di hadapan mereka. Coppa Italia adalah trofi yang diperebutkan. Saya tidak berbicara dengan Milan, Juve, atau tim lain. Jika ada yang ingin berbicara, maka dengan Lazio yang memiliki kontrak Mario. Saya hanya agen pemain. Allegri adalah salah satu pelatih terbaik di dunia, terutama kita yang bekerja di sepak bola tahu kelas Allegri. Tapi bagi kami yang sangat penting adalah pelatih Lazio yang merupakan pelatihnya. Bagi kami, Sarri adalah salah satu pelatih terbaik di dunia karena dia adalah pelatih Lazio, ungkapnya. AC Milan sedang bersaing dengan tim Serie A lainnya untuk mendapatkan Leon Goretzka menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara dalam video terbaru di saluran YouTube miliknya tentang masa depan Goretzka yang saat ini semakin dekat menuju pintu keluar Bayern Munchen. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Pemain akan menyukai pengalaman di klub besar Eropa lainnya. Gagasan bermain di Italia menggodanya, tetapi Serie A bukanlah satu-satunya pilihan. Milan telah berhubungan dengan agennya selama beberapa waktu dan Juventus juga telah bertanya meskipun usia dan biayanya dianggap tidak cocok. Inter juga telah mempertimbangkan untuk mendekati Goretzka, tetapi mereka tidak ikut berkompetisi. Yang harus dikatakan adalah bagi Goretzka, ini hanya akan menjadi masalah waktu. Dia akan membutuhkan beberapa minggu untuk memutuskan, terutama karena beberapa klub tertarik padanya, ungkapnya. Tidak ada satupun penyerang AC Milan yang nasibnya akan aman pada bursa transfer musim panas menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan sebuah berita dengan judul "Semua orang berpotensi berada di pasar". Memang saat ini tidak semua penyerang terlihat akan dilepas, tetapi kenyataannya Christian Pulisic, Rafael Leao, Santiago Gimenez, Christopher Nkunku, dan Niklas Füllkrug semuanya berpotensi hengkang dari San Siro. Jika Milan lolos ke Liga Champions musim depan, jelas itu adalah faktor pertahanan mereka yang solid daripada karena faktor para penyerangnya tajam. Massimiliano Allegri benar-benar telah mengubah pertahanan Diavolo yang musim lalu sangat rapuh menjadi salah satu yang terbaik di Serie A. Meskipun musim ini dia tidak banyak memiliki pilihan. Dimulai dari Füllkrug yang dipastikan akan dipulangkan ke Inggris setelah masa pinjaman singkat yang tidak mengesankan sama sekali. Kemudian pemain termahal musim panas kemarin yaitu Nkunku. Hingga saat ini dia tidak benar-benar mampu mengesankan para penggemar dan bahkan Allegri lebih memilihnya menjadi ban serep daripada pemain utama. Gimenez, seorang Milanista, dia juga diprediksi akan dilepas mengingat musim ini dia belum mampu mencetak 1 gol pun di Serie A dan musimnya juga diganggu oleh cedera pergelangan kaki. Pulisic menjadi nama berikutnya yang dapat diuangkan oleh Milan. Meskipun memiliki awal musim yang hebat, tetapi performanya terus menurun pada paruh kedua. Terakhir, the one and only, Leao. Klub sekarang menganggapnya dapat dijual meskipun Rossoneri tidak akan menawarkannya ke klub lain. Milan menginginkan setidaknya 70 juta euro bagi para peminat agar bersedia membuka negosiasi untuk penyerang Portugal itu.
Francesco Camarda bisa tetap bertahan di Lecce satu musim lagi meskipun saat ini kesulitan di sana menurut sebuah laporan. Milan Fans melaporkan bahwa Camarda bisa tetap berada di Lecce musim depan. Striker itu telah ditawari kesepakatan untuk tetap tinggal di sana jika dua syarat terpenuhi. Pertama, mereka harus tetap bertahan di Serie A, dan kedua adalah Eusebio Di Francesco harus tetap menjadi pelatih kepala Lecce. Skenario ini muncul menyusul rumor yang menyatakan bahwa Sassuolo telah menaruh minat kuat kepada Camarda untuk musim panas kali ini. Nero Verdi telah memantau penyerang muda milik Diavolo itu, tetapi sang penyerang tampaknya tidak akan keberatan jika tetap bertahan di Lecce asalkan mereka bertahan di Serie A. Negosiasi lain yang bisa terjadi antara Milan dan Lecce melibatkan nama Warren Bondo yang akan kembali dari masa pinjaman di Cremonese pada musim panas. Ia sangat dihormati oleh Corvino dan Di Francesco yang siap menampung serta memberikan ruang berkembang untuk mantan gelandang AC Monza itu. Newcastle United berminat kepada Davide Bartesaghi dan AC Milan bergerak cepat ambil tindakan menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang masa depan Bartesaghi yang mulai diminati oleh tim Inggris. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Mari kita berbicara tentang masa depan Davide Bartesaghi. 28 pertandingan tahun ini di Serie A dan 2 gol di San Siro. Penampilan Bartesaghi tidak konsisten. Beberapa adalah pertandingan yang sulit, tetapi ini adalah bagian dari pertumbuhan sang pemain muda. Seperti yang saya katakan, Milan juga merencanakan pertemuan dengan rombongan Bartesaghi pada akhir tahun untuk memahami dan mengevaluasi bersama jenis penyesuaian kontrak baru yang mungkin akan ditawari kepada Bartesaghi. Katakanlah tidak ada yang diberitahu, kita perlu duduk, kita perlu membicarakannya, kita perlu berdiskusi. Ada juga minat konkret dari beberapa klub Premier League, termasuk Newcastle. Saya memberitahu Anda tentang pencari bakat yang datang ke San Siro untuk memantau Davide Bartesaghi. Singkatnya, mereka mengevaluasi langsung Bartesaghi dengan seragam Milan. Kita lihat saja bagaimana diskusi berlangsung. Kami akan memberitahu Anda ketika pertemuan tatap muka antara rombongan Bartesaghi dan AC Milan ini berlangsung pada akhir musim dalam beberapa minggu mendatang, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Romelu Lukaku telah menawarkan jasanya kepada AC Milan dan manajemen sedang mengevaluasi hal tersebut menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Lukaku tidak berada di urutan teratas dalam daftar buruan karena ada nama lain yang dievaluasi oleh manajemen klub. Tetapi masih Milano Allegri membutuhkan penyerang tengah dengan fisik yang mumpuni untuk formasi 3-5-2 dan penyerang Belgia itu memiliki atribut tersebut serta memahami Serie A dengan baik. Lukaku juga dilaporkan dengan senang hati kembali ke kota Milan, namun ada 3 masalah utama yang membuat segalanya menjadi rumit. Pertama, banyak yang meragukan kondisi fisik Lukaku setelah cedera parah. Kemudian masalah dengan gaji bersih sang penyerang menyentuh 8 juta euro per tahun yang dia terima di Napoli saat ini. Terakhir adalah masalah pribadinya yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hubungan Lukaku dengan Zlatan Ibrahimovic yang saat ini menjadi penasihat senior di Redbird dan orang penting di Rossoneri kurang indah setelah insiden keduanya di atas lapangan beberapa waktu yang lalu. Nathan Ake akan meninggalkan Manchester City dan klub top Italia telah bersaing untuknya menurut sebuah laporan. TMW melaporkan bahwa City akan menjual Ake pada akhir musim. Bek asal Belanda itu belum banyak mendapatkan kesempatan bermain musim ini dengan total hanya mengoleksi 15 penampilan di Premier League dan 29 pertandingan di semua kompetisi dengan hanya mencatatkan 1445 menit bermain. Raksasa Premier League itu bertujuan untuk melakukan penyegaran di dalam skuad mereka yang berarti beberapa pemain berusia di atas 30 tahun akan dibiarkan pergi. Salah satu contohnya adalah playmaker mereka yaitu Bernardo Silva dan bek tengah lainnya seperti John Stone yang juga akan pergi dan keduanya telah dikaitkan dengan kepindahan ke Italia. Ake ditawarkan ke 3 tim Italia dalam beberapa hari terakhir. Laporan tersebut menambahkan bahwa mereka adalah Juventus, Milan, dan Inter. Harga yang akan diminta oleh City tampaknya tidak akan menjadi masalah, sekitar 10 hingga 15 juta euro, dan gajinya juga harus berada dalam jangkauan tim-tim Italia. Ardon Jazari adalah kandidat utama untuk menjadi regista AC Milan menggantikan Luka Modric menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Jazari akhirnya menjadi pemain baru di Apollo setelah negosiasi yang sangat alot dengan klub Bruges. Namun musim ini dia hanya bermain dalam 487 menit di Liga dengan total 11 pertandingan termasuk hanya 4 kali menjadi starter. Sekarang muncul kesempatan baru untuknya mengambil alih peran utama karena Luka Modric harus absen hingga akhir musim nanti akibat cedera wajah. Jelas peran sebagai regista harus diserahkan kepada Jazari yang telah dianggap oleh Allegri sebagai gelandang box to box dan Jazari harus beradaptasi serta membuktikan dirinya hingga akhir musim ini. Masa depannya dipertaruhkan karena selain bertujuan mengamankan Liga Champions musim depan, jelas Rossoneri juga ingin melihat permainan mengesankan dari gelandang Swiss itu. Awal musim ini dia memulai dengan buruk setelah alami patah tulang fibula dan Milan hanya menang 1 kali saat dia menjadi starter. Hal itu terjadi di kandang saat melawan Lecce.